Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saat ini saya ada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini adalah salah satu situs terpenting soal bagaimana cara kerja industri ekstraktif yang melenyapkan ruang hidup warga. Bencana industri 2006 silam yang berdampak pada ribuan warga dan itu terus berlangsung hingga saat ini, mestinya menjadi salah satu alasan kita untuk kemudian memutuskan apakah terlibat atau tidak dalam pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui, 14 Februari besok Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan anggota DPR, baik di level pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Mereka yang hari ini sedang berkontestasi, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang menjadikan potret derita dan krisis yang dialami oleh warga dan juga lingkungan menjadi motif utama untuk kemudian mau terlibat dalam politik praktis. Yang terjadi belakangan, derita dan krisis yang dialami oleh warga, kerusakan lingkungan yang demikian masif, dibicarakan tidak dalam kerangka untuk kemudian bagaimana mengatasi persoalan ini sehingga tidak terus menumpuk dari satu rezim kekuasaan politik ke rezim kekuasaan politik berikutnya. Yang terjadi justru narasi-narasi soal potret krisis kita itu digunakan sebagai alat untuk meraup keuntungan secara politik, tidak dalam kerangka bagaimana mengatasi persoalan ini, termasuk mencegah perluasan perusakannya. 14 Februari besok mestinya menjadi momentum penting bagi kita, terutama warga Lingkar Tambang, untuk memberikan penghukuman atau penghakiman terhadap elit politik kita, termasuk partai politik yang selama ini lebih banyak bekerja untuk kepentingan diri, keluarga, dan kroninya. 14 Februari besok mestinya jadi momentum bagi warga Lingkar Tambang untuk menyatakan bahwa siapapun yang kemudian hari ini berkontestasi, lalu kemudian nantinya akan terpilih, tidak ada satu jaminan pun untuk kemudian mereka bisa atau setidaknya punya keinginan politik untuk mengatasi tumpukan utang sosial ekologis yang selalu diwarisi dari satu rezim ke rezim lainnya. Nah, hari ini kami dan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Maluku, sampai Nusa Tenggara, berkumpul di Porong. Kami ingin menghimbau kepada publik, terutama warga Lingkar Tambang, untuk mari kita perkuat solidaritas antar warga. Mengingat pemilu 2024 ini kental sekali dengan kepentingan para pebisnis itu sendiri. Kita tahu persis dari 3 kontestan yang sedang bertarung, baik pasangan 01, 02 maupun 03, mereka punya afiliasi dengan berbagai macam bisnis di sektor industri ekstraktif. Keterlibatan pengusaha, keterlibatan pebisnis dalam proses politik semacam elektoral ini tentu diselimuti berbagai macam kepentingan. Mereka tidak hanya terlibat, tapi mengendalikan kekuasaan politik itu sendiri.
Maka yang dipertaruhkan kemudian ketika mereka mendapat kekuasaan politik ini adalah kekayaan alam kita yang kemudian akan dijarah, kekayaan alam kita yang kemudian akan terus dikeruk, yang ujungnya untuk keuntungan bagi kroni-kroni mereka sendiri. Bagi Jatam, pemilu 2024 justru bukan solusi untuk kemudian seluruh cerita daya rusak, seluruh derita yang kita alami itu bisa diselesaikan. Kami justru membaca pemilu 2024 ini justru sebagai ancaman perluasan dan percepatan perusakan ruang hidup kita. Nyaris tidak ada satu pulau manapun yang terbebas dari ancaman industri ekstraktif itu sendiri. Pertanyaan terpentingnya bagi kita hari ini adalah, apa urgensinya pemilu 2024 dalam kaitan dengan seluruh cerita penderitaan dan kerusakan lingkungan itu sendiri? Apa urgensinya bagi kita untuk kemudian bisa terlibat dalam pemilihan umum ini, sementara mereka yang berkontestasi adalah sebagian pebisnis, sebagian besar lainnya justru terafiliasi dengan berbagai macam bisnis yang notabene diselimuti oleh berbagai kepentingan. Apa pentingnya bagi kita untuk terlibat dalam pemilu 2024 ketika dari tahun ke tahun, ketika dari satu rezim kekuasaan politik ke rezim kekuasaan politik lainnya, cerita daya rusak ini alih-alih bisa dicegah justru semakin diperluas.